Haleluya. Kita bersukacita pada sore ini boleh kembali bersama-sama di tempat ini, menikmati ibadah, menikmati hadirat Tuhan. Kita tetap belajar untuk semakin hari semakin baik dalam pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pada sore hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dream atau mimpi. Ya, karena saking sibuknya mungkin kita sudah lupa untuk bermimpi. Jadi kita coba belajar kembali perihal mimpi atau bermimpi. Kita coba melihat satu bagian firman Tuhan, itu dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Saya bacakan yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, kita baca dengan suara yang terbaik. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu kita mendengar tertawa dan kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah yang kami lakukan, seperti memulihkan air kering tanah liat. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan manis sambil menabur benih, pasti Tuhan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, terima kasih. Ada sebuah film yang pernah kita tonton, namanya atau judulnya itu Ngeri-Ngeri Sedap. Itu terakhir saya lihat penontonnya itu hampir 3 juta, 2,8 juta yang menonton movie atau film tersebut. Namun ada film baru namanya atau judulnya agak lain. Dalam 1 minggu saja penontonnya sudah 2 juta. Minggu pertama penontonnya 2 juta. Ya, dan saya lihat tadi sampai hari ini sudah mencapai 3 juta. Ini bisa menjadi film yang paling laris sampai saat ini. Teman-teman yang belum nonton silakan nonton dan siap-siap untuk ketawa. Ya, luar biasa ya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Indonesia butuh tawa. Dan kita melihat saat ini komedian atau pelawak itu paling laris. Bisnis tawa menjadi bisnis yang sangat menjamur pada saat ini. Apapun bentuknya, apapun YouTube-nya, mesti ada lucu-lucunya. Kalau tidak lucu, ditinggalin. Kalau tidak lucu, sepi. Kalau tidak lucu, tidak laku. Gawatnya, jemaat pun menuntut supaya pendetanya juga lucu. Ya, saya menemukan fakta bahwa pendeta yang paling digemari adalah pendeta yang lawak-lawak, ya. Pendeta yang lucu-lucu. Ya, sebut saja misalkan Jacob Nawai, almarhum, kemudian sekarang masih hidup Gilbert Lumendong. Kenapa disukai? Karena lucu. Kadang mau tidak mau kami pun mau belajar lucu, ya. Iya, karena tuntutan jemaat. Kalau tidak lucu, jemaat ngantuk. Kalau tidak lucu, jemaat tidak terhibur. Tetapi kita mau belajar kembali pada sore malam hari ini. Sebenarnya
alasan tertawa yang sebenarnya bukan lucu, tetapi pulih, ya, dipulihkan. Ya. Bukan lucu, tetapi bagaimana pulih, bagaimana mencapai cita-cita atau sebuah mimpi. Itu alasan tertawa yang sesungguhnya. Tetapi memang karena tidak mudah untuk mencapai kondisi itu atau keadaan itu, tidak mudah untuk mencapai pulih, tidak mudah untuk mencapai cita-cita, tidak mudah mencapai impian atau mimpi-mimpi, maka orang cari lucu supaya bisa tertawa. Kembali, kualitas tawa dari orang-orang yang mimpinya tercapai itu berbeda sekali dari orang yang hanya tertawa karena lucu. Kualitas tertawa orang-orang yang merdeka berbeda sekali dengan orang yang gagal. Ketika orang berhasil dan sukses dan dia ketawa, itu benar-benar asli. Bahkan dia tertawa sampai dia menangis, terharu, tertawa, sukacita sampai dia menangis, terharu. Ya, kita akan melihat nanti apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Dikatakan bahwa mereka itu tertawa. Tertawa, mulut mereka penuh dengan tawa, dikatakan. Itu bukan karena ada sesuatu yang lucu. Ya. Tetapi karena Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ya. Tuhan memulihkan keadaan Israel. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Memulihkan berarti menjadi pulih, menjadikan suatu keadaan kembali, menjadi baik, menjadi sehat, mencapai posisi idealnya, sebagaimana mestinya. Sekali lagi, orang yang tertawa ketika melihat keadaan itu baik, itu kualitasnya luar biasa. Kita tertawa ketika melihat anak kita mencapai prestasi, itu yang sejati. Kita akan belajar. Pada saat ini dikatakan di sana ada Sion. Istilah atau kata Sion ini ada banyak kita jumpai dalam Alkitab. Kalau kita senang baca Alkitab, itu sekitar 150 kali disebutkan dalam Alkitab, yaitu Sion. Artinya apa? Artinya kota benteng, kubu pertahanan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu sebuah negara sangat rentan dengan serangan musuh. Negara itu selalu rentan dengan serangan musuh atau bangsa lain yang mencoba merebut negeri itu atau bangsa itu, mencari barang-barang di sana, mencari penghasilan di sana atau hasil buminya, sehingga kota itu dikasih benteng atau dibuat benteng pertahanan, dibuat kubu pertahanan. Jadi kota itu dikelilingi oleh benteng. Jadi kota benteng itu adalah kubu pertahanan. Artinya setiap orang atau setiap penduduk yang berada di dalam kota itu menjadi aman. Mengapa? Karena ada benteng yang mengitari atau mengelilingi kota itu. Dan di benteng itu ada menara-menara. Menara-menara penjaga untuk menjaga kota itu. Ada prajurit-prajurit di sana untuk menjaga kota itu sehingga penduduknya aman. Termasuk saudara yang sangat terkenal itu tembok raksasa di Cina, ya. Itu sangat panjang, ya. Saya pernah baca itu, satu-satunya yang terlihat katanya dari bulan itu ya tembok raksasa ini. Karena begitu panjang sehingga terlihat seperti ular, ya, dari bulan sana, dari langit sana. Yang lainnya tidak nampak, tetapi tembok ini nampak karena begitu panjang. Ini juga salah satu bentuk dari benteng, ya. Di dalam tembok raksasa ini adalah kota, ya, itu kota Cina. Sehingga ketika ada orang yang mencoba masuk ke sana, ada pertahanan, ada prajurit yang menjaga sehingga kota itu tetap aman. Disebut juga bahwa Sion berarti kota Daud
atau kota Allah. Dan ini juga berarti kiasan bangsa Israel sebagai umat Allah. Sion adalah kiasan atau perlambang bangsa Israel sebagai umat Allah. Sion juga merujuk kepada Yerusalem surgawi. Kita bisa baca itu nanti, saya tidak sempat sore ini. Kita bisa baca itu dalam Ibrani 12 ayat 22, Wahyu 14 ayat 1. Sion, Yerusalem surgawi, Yerusalem baru. Ini menjadi satu kota yang sangat penting bagi Israel. Satu kota yang sangat penting bagi Israel. Bapak Ibu, saya berikan beberapa hal dulu supaya kita mengerti konteks dari ayat yang kita baca barusan. Sebelumnya, Israel itu ditawan. Israel berada di negeri musuh. Israel itu dibawa dari negerinya, dibawa ke Babel, ditawan. Berangkat semua. Baik penduduk sipil maupun tentaranya dan anak-anak semua dibawa ke Babel. Sehingga negeri Israel itu, sehingga kota Sion itu menjadi kosong. Mereka semua dibawa ke Babel. Israel berada di Babel begitu lama. Mereka berada di tangan sebuah kerajaan yang sangat adidaya pada saat itu, namanya Babel. Kerajaan yang sangat kuat. Mereka dijajah, mereka diperlakukan dengan tidak baik di sana, terutama perihal rohani mereka. Mereka tidak sempat lagi untuk melakukan ibadah-ibadah mereka. Mereka tidak sempat lagi, tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan pengorbanan kepada Tuhan selama mereka di negeri Babel, dan mereka sangat tertindas. Ya, itu mirip dengan kondisi Israel ketika mereka berada di tanah Mesir sebelum Tuhan bawa ke tanah Kanaan. Ya, jadi mereka sangat menderita dan mustahil mereka merdeka. Mengapa mustahil? Karena tidak ada perlawanan, tidak mungkin ada perlawanan di sana karena mereka berada di negeri musuh dan mereka sebagai tawanan di sana. Ya. Dan ditawan oleh sebuah bangsa atau kerajaan yang sangat dikdaya pada saat itu, sangat kuat pada saat itu, yang menjajah begitu banyak bangsa atau kerajaan. Ya. Pada saat itu Israel berada di negeri musuh dan sangat menderita. Intinya adalah mustahil mereka bisa luput. Intinya adalah bahwa itu semua hanya mimpi. Mereka bisa luput dari tangan Babel. Ini kondisi mereka. Ini keadaan Sion pada saat itu. Tetapi Tuhan bekerja sehingga dikatakan mereka seperti bermimpi. Mereka dibebaskan. Mereka mudik. Mereka pulang ke negerinya. Sehingga disebutkan pemulihan itu seperti mimpi. Pemulihan Sion seperti bermimpi. Kepulangan mereka merupakan suatu kejutan bagi mereka. Karena bukan tentara yang membebaskan mereka dari Babel, tetapi tangan Tuhan yang kuat. Mereka sangat terpesona, sangat takjub dengan peristiwa itu. Ya. Bukan karena perjuangan dari diri mereka sendiri, bukan karena perjuangan dari prajurit mereka atau tentara mereka sendiri, tetapi benar-benar tangan Allah, karena janji Allah yang berlaku dan digenapkan atas mereka. Saya catat Bapak Ibu di sini, ada kalanya sebelum umat Allah memikirkannya, Allah sudah mengaruniakan berkat-berkat kebaikannya kepada mereka sebelum mereka menyadarinya. Ada kalanya Tuhan membuat kita terkagum-kagum sampai kita bingung dengan berkat Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa mencapai ini ya? Kok bisa bertemu dengan ini ya? Ya. Maka kita harus bersiap-siap Bapak Ibu untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin.
Kalau perihal orang bekerja dapat gaji bulanan, ya katakan 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu hal yang biasa. Ya. Kalau orang belajar giat sungguh-sungguh sampai ke negeri yang jauh, kemudian pulang dari sana mendapatkan pekerjaan yang baik, itu biasa. Tetapi di sini bangsa Israel tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan melepaskan mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan memerdekakan mereka dari penjajah, yaitu Babel. Itu sesuatu yang mustahil, dan itu terjadi. Maka mereka sebut itu seperti bermimpi. Ini benaran nggak sih? Kita sudah bebas? Ini benaran nggak sih kita sudah sampai di negeri kita kembali? Ini benaran nggak sih kita sudah bisa kembali beribadah? Kita sudah bisa kembali memberikan korban kepada Tuhan? Ini benaran nggak? Seperti bermimpi. Seperti bermimpi. Itu sudah terjadi, Tuhan sudah kabulkan itu, Tuhan sudah genapkan itu, tapi mereka masih seperti bermimpi. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu terjadi atas mereka. Itu semua karena janji Tuhan. Dan Tuhan genapkan atas Israel, atas Sion. Mereka dipulihkan. Bahkan kalau kita belajar sejarahnya, Bapak Ibu yang suka belajar, nanti Kores, Raja Babel, itu beracara dan mau memberikan dana untuk pembangunan Sion, pembangunan Yerusalem dan Bait Allah. Itu raja kafir. Bisa raja kafir Tuhan suruh untuk memberikan dana untuk pembangunan Yerusalem. Jadi bukan anak Tuhan, bukan Israel yang menyediakan dana untuk pembangunan. Tetapi seorang raja kafir Tuhan suruh. Dan Tuhan sebutkan bahwa Kores adalah hambaku. Ini luar biasa. Jadi pertolongan dari Tuhan itu, ketika Tuhan sudah melakukan pertolongan itu bisa dari mana-mana, Bapak Ibu. Bahkan satu kali seorang nabi, ya di Perjanjian Lama, itu ada dalam sebuah kesukaran, dalam kelaparan, masa paceklik, masa yang krisis, tetapi ada seekor burung gagak tiap hari mengantar daging dan roti kepada nabi itu di tepi sungai Kerit. Burung gagak Tuhan perintahkan untuk memelihara seorang nabi. Itu burung gagak itu gambaran burung yang najis. Dan demikian juga Kores, seorang bangsa kafir, Raja Babel, diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci, untuk membangun rumah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan karena diplomasi, bukan karena senator dari Israel yang melakukan sebuah diplomasi untuk memberikan itu terjadi, untuk menjadikan itu semua, tetapi tangan Tuhan sendiri. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, di tahun kemarin itu kita mendapatkan banyak keajaiban dari Tuhan, banyak mujizat dari Tuhan. Dan bagi saya itu semua seperti mimpi. Bahkan sampai saat ini saya di sini bisa berdiri di sini, kita bisa beribadah di sini. Bagi saya masih seperti ini, benaran nggak sih? Seperti mimpi. Kita berada di sini. Itu seperti mimpi, itu sebuah keajaiban. Amin Bapak Ibu. Tetapi orang yang tidak peka dengan ini, orang menganggap ini sesuatu yang biasa saja. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan, ya, ini kita tertawa karena kita terharu, bahkan tertawa sampai air mata keluar. Itu karena kita terharu akan besarnya keajaiban Tuhan, akan besarnya pertolongan Tuhan, akan besarnya tangan Tuhan. Pagi, siang, malam saya mencari. Ya, beberapa kali sudah hampir deal, nggak jadi juga. Sampai hampir stres, saudara. Ayo Hana suruh terus, cari terus bang. Kalau memang belum milik kita, berarti itu bukan milik kita. Itu pasti gagal.
Saya jalan terus, saya nangis di mobil, saya nangis di motor. Di mana Tuhan, kok susah sekali untuk mencari rumah Tuhan. Dan sampai tiba di tempat ini, Tuhan beracara. Dan sampai sekarang masih di bawah renovasi, under construction. Tetapi ketika saya merenungkan kembali perjalanan pelayanan kita, dan inilah yang terbaik. Amin. Sampai saat ini. Sekali lagi, saya merasa apa yang Tuhan kerjakan ini seperti mimpi. Seperti saya masih bermimpi. Karena kagum akan keajaiban Tuhan. Ya. Saya katakan tadi, karena kita sibuk selalu dengan sosmed, ya, mungkin kita sudah lupa bermimpi. Siapa yang terakhir kali bermimpi di sini? Coba angkat tangan. Yang terakhir kali bermimpi hari ini, ada bermimpi atau malam tadi? Lupa kayaknya bermimpi ya. Mari kita kembali belajar bermimpi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kan sibuk sekali sampai subuh main handphone terus sehingga lupa bermimpi. Iya. Iya. Saya banyak bicara dengan brother saya, ya. Hampir tiap hari kami ngomongin pelayanan, ngomongin pekerjaan Tuhan. Ini kan ya, 2 ruko ini warna biru, tetapi ada satu lagi di sana, yang satu lagi yang di hooknya ini warna biru juga. Kalau Tuhan sudah kasih ini, mengapa Tuhan tidak bisa kasih itu? Amin. Iya. Kalau Tuhan sudah kasih itu nanti, apa susahnya kasih semua ini ya? Amin. Bermimpi aja dulu. Amin. Ya. Karena kalau kita tidak bermimpi, tidak ada sebuah imajinasi. Ya. Ya Tuhan pun diam-diam aja, santai aja. Tapi kalau dilihat, besar mimpi Pak Uta Gaul ini. Wah. Tuhan lihat. Tuhan lihat itu, Tuhan catat itu. Jadi ini dulu, terus semua ini, baru semua disimulin. Saya tanya Bro Hendy, kira-kira berapa T ini ya? Berapa triliun ya? Kalau semua disimulin ya. Sehingga gereja kita selevel Hillsong atau selevel Elevation, ya, Elevation Church. Ya. Amin. Ya. Karena kita sudah mulai takut bermimpi. Ya. Tapi ketika Tuhan membawa kita ke sini, membawa saya ke sini, saya mulai membuka cakrawala saya. Ya, ternyata bagi Tuhan itu cepat. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Kita harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan saya dengan istri saya itu sangat singkat. Iya Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit tentang keajaiban Tuhan yang saya alami. Sangat singkat. Tetapi ketika saya jumpa istri saya, waktu itu belum istri, dan di hati saya langsung yakin, ini dia. Langsung yakin. Entah bagaimana, saya pun gak tahu. Pokoknya yakin aja, yakin. Ini dia. Dan ketika kita yakin, kita pun langsung open. Saya kan juga gini-gini mantan playboy juga. Iya. Iya. Prestasi terburuk saya pernah punya 3 pacar sekaligus. Ya, saya cerita sedikit ya, gimana kekurang ajaran saya. Bayangkan ya, pacar saya. Jadi saya minta duit ke dia untuk ngunjungin pacar saya yang di sana. Itu gimana itu? Itu kan udah bobrok banget ya.
Saya minta duit ke dia untuk mencari yang lain. Setelah apel di sini, saya ke sana, tapi duitnya dari dia. Jadi ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi Tuhan ya tetap bisa memilih, memakai. Dan ketika saya merenungkan kembali kehidupan saya, semua hanya karena kasih karunia, Bapak Ibu. Ya. Bukan karena kebaikan saya. Saya yakin anak muda di sini nggak sampai sebejat itu ya. Minta duit dari si A untuk ngapelin si B. Minta duit dari si B, ngapelin si C. Atur jadwal. Di kota yang sama. Tetapi Tuhan berkemurahan. Tentu semua itu backstreet ya waktu itu ya. Orang itu tidak tahu. Orang itu tidak, keluarga tidak tahu. Kalau tahu pun pasti cari-cari tahu aja itu. Tahu karena dicari tahu, bukan tahu karena saya kasih tahu. Itu beda. Itulah hebatnya ya. Tetapi ketika ketemu istri saya, langsung saya kasih tahu. Saya ketemu si Doi gitu ya. Saya ceritakan semua dengan ini. Intinya waktu itu kita sepakat, yakin bersama, kita sudah berdoa dan yakin bahwa aku bagi dia dan dia bagiku. Amin. Terus kita berpikir, ya kita nabung-nabung lah. Ya minimal setahun lah. Minimal setahun supaya bisa melakukan pernikahan ala kadarnya. Setelah saya pulang dari rumah istri saya, waktu itu calon, pulang dari Jakarta, dan saya dijemput oleh si bosku. Ya. Dijemput dari bandara, kemudian di dalam mobil langsung nanya, gimana bang hasilnya bang? Mantap, saya bilang. Cocok. Yakin. Ya, ini dia. Abang yakin mau menikah? Iya yakin lah, yakin dong. Serius ini? Iyalah serius lah, masa udah usia begini masih main-main, gitu ya. Kalau serius ini ya, saya langsung transferin 30 juta. Di mobil ini, Bray. Hah? Jadi saya memutuskan menikah. Saya bisa tanggal sekian bang. Selain itu nggak ada lagi yang bisa. Semua pada jadwal saya. Saya berpikir secepat cahaya, gitu ya. Secepat cahaya untuk memutuskan. Yes, itu dari mobil itu. Yes, karena saya pikir, kalaupun saya nabung-nabung, kapan nyampe 30 juta ini barang ini? Ini 30 juta sudah di tangan ini. Oke, deal. Jadi pernikahan kami. Itu keajaiban Tuhan, amin. Wah, Haleluya. makanya sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa itu. Saya tidak akan pernah lupa hormat kepada Yohana. Itu bagi saya keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang saya alami Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi, itu seperti bermimpi. Ini benaran enggak saya sudah menikah ini? Ini benaran enggak? Ketika punya anak, ini benaran enggak saya sudah punya anak ini? Punya anak 2, seperti bermimpi lagi. Ada banyak keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Semua seperti bermimpi. Tetapi itu kenyataan yang terjadi. Sekali lagi, bukan karena baik kita, tetapi karena karya Tuhan. Amin. Ya, kami merindu supaya semua kita mengalami keajaiban Tuhan. Ya. Ayuhana pun banyak cerita. Ya. Waduh, luar biasa bang ya. Gak nyangka-nyangka kalau bisa ketemu ini dengan gampangnya. Dan terakhir, berita sukacita. Dan tadi sudah diresmikan bersama beberapa dari kita. Ya,
bahwa Ayuhana akan segera mengakhiri masa lajangnya. Dan dengan artis, itu seperti mimpi. Siapa nyangka, ya kan? Bisa bertemu dengan artis. Wah, itu seperti bermimpi. Dan ketika itu nanti terjadi, itu semua karena Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ayuhana sudah yakinkan kita, ini adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang Tuhan bawa. Haleluya. Haleluya. Kita akan punya keluarga Tionghoa, gong si pacar. Haleluya. Aduh, nanti akan anak-anak dapat angpau nanti, Claire, ya, ada Queen dan seterusnya. Ya. Kalau kita enggak lagi, ya, kita berdoa bersama-sama. Dan semua Tuhan atur sedemikian rupa sehingga kita kaget-kaget kepada Tuhan. Oh, kok bisa Tuhan? Oh, ini benaran enggak Tuhan? Iya benaran. Bapak Gembala juga, ya, dibawa kemana-mana seperti bermimpi sampai beliau menangis. Menangis bukan karena sedih, tetapi karena sukacita, karena bergembira. Mana Bapak Gembala ya? Iya, di Kashmir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu kepada Tuhan. Kok bisa sejauh ini? Ya, bentar lagi mungkin kalau Chen Silan menang, katanya mau diajak ke Israel juga. Amin katanya. Semoga itu terjadi. Itu pun akan seperti mimpi, amin ya. Coba bayangkan kalau kita menghitung-hitung mau menabung untuk dapatkan hal seperti itu, waduh, kapan jadinya itu? Ya mungkin sampai Tuhan datang pun nggak terjadi ya. Menabung-nabung 1 juta sebulan. Berapa duit bisa ke Israel? Berapa duit bisa ke Kashmir? Berapa duit bisa ke mana lagi Pak? Grand Canyon ya. Ada lagi Grand Canyon katanya. Iya. Jadi seperti bermimpi. Dan itu Tuhan lakukan. Israel juga sama. Bagaimana mungkin dari tawanan tiba-tiba disuruh mudik? Bagaimana mungkin seorang kepala atau raja kafir disuruh bangun bait suci? Bagaimana mungkin? Ya. Coba bayangkan, mungkin enggak dari luar sana, dari agama seberang bangun gereja kita. Itu kan mustahil bagi kita. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, itu bisa terjadi. Amin. Wah. Wah. Itu bisa terjadi. Berkati hambaku. Pendeta Edison Siombing. Yang mana itu orangnya? Cari di sana. Di rumah liar katanya. Dicariin. Ketemu. Wah. Tuhan bisa memakai siapa saja. Amin. Jadi jangan ragu. Jangan ragu dengan pertolongan Tuhan. Berani bermimpi. Saya bayangkan, saya bisa bayangkan sudah berani bermimpi seluruh di Simol ini. Sudah berani bermimpi. Satu persatu. Tapi mainnya ditingkatkan ya, Benny ya. Iya. Karena kalau kita gereja besar, wah harus ini juga mantap juga ya. Ya. Referensi kita Planet Shakers, ya. Seperti itulah musiknya, ya. Planet Shakers. Nanti dengarkan itu. Seindah itulah musiknya. Bermimpi. Dan semua dimulai dari mimpi, semua dimulai dengan iman. Kami juga bicara dengan brother kita, ya. Bapak kontraktor kita. Ya. Ternyata iman itu ada hubungannya dengan imajinasi. Ya, imajinasi. Sejauh mana kita bisa melihat apa yang tidak terlihat? Kan itu imajinasi, benar ya? Seni untuk melihat apa yang belum kelihatan. Itulah iman. Kami hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya, karena iman.
by faith. We walk by faith, not by sight. Ya, melihat apa yang belum terlihat. Paulus katakan kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yang belum kelihatan. Ya. Jadi walaupun masih berantakan begini permainannya, tapi saya sudah melihat sesuatu yang indah. Amin. Yang penting kita mau on the track terus, latihan terus. Ingat 10.000 jam. Kalau engkau sudah latihan 10.000 jam, saya yakin menjadi ahli. Baik itu gitar, keyboard, bass, drum, 10.000 jam, mahir. Di bidang apapun kita, ya, latihan terus. Sehingga mimpi kita akan menjadi kenyataan. Karena apa yang ada di tangan kita akan membawa kita kepada apa yang ada di hati kita. Maka kerjakan apa yang tanganmu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Maka semua impianmu akan tercapai. Amin. Jangan muluk-muluk dulu. Jangan dulu. Apa yang tangan kita? Apa yang dipercayakan kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati. Karena apa yang ada di tanganmu akan membawamu kepada apa yang ada di hatimu. Apa yang ada di dalam impianmu yang terdalam. Kita harus belajar bagaimana tetap melayani dengan sebaik-baiknya, tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi. Ini saya bangga dengan istri saya. Itu makanya saya semakin yakin dia dari Tuhan. Ketika saya lihat dia melayani, tahu kan balu kolamnya, kadang nggak ada apa-apa, dia tetap semangat. Amin ya. Waduh. Itu saya nggak bisa itu. Maksudnya, aduh, cinta saya pun masih makin menggebu-gebu. Iya loh, aduh. Coba dia merajuk. Oh, mati lampu, nggak mau melayani, coba. Terus siapa yang saya suruh? Mati lampu semua, nggak ada apa-apa, keringatan dia joget-joget tetap. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nggak mudah kawan. Gak mudah itu. Tetapi itulah buktinya dari Tuhan. Amin. Saya tidak pernah mendengarkan dia mengeluh dalam pelayanan. Dan di muka umum saya apresiasi dia. Di depan hamba-hamba Tuhan, anggota majelis besar GPT, saya apresiasi dia. Saya ajak dia. Ini istri saya yang menolong saya dalam pelayanan. Saya nggak habis pikir, saudara, seandainya kejadian-kejadian yang terjadi itu terjadi pada saat saya lajang. Wah, pada saat saya belum punya istri, ya itu terjadi. Wah, bisa itu kan gak masuk akal semua kan. Bagaimana orang-orang merendahkan orang tua saya, bagaimana orang-orang merendahkan pelayanan, bagaimana orang-orang melakukan semua itu. Kalau saya masih lajang, tidak ada yang mengerem saya. Bah, Tuhan Yesus. Wah. Tapi ketika itu terjadi, sudah yang, tenang. Waduh, tenanglah jiwa ini. Kalau enggak, bisa lewat juga. Namanya kita masih manusia. Iya putar kau. Tetapi ketika ada istri yang menolong kita, sudah yang, serahkan sama Tuhan. Aduh. Seperti bermimpi. Mari kita alami keajaiban Tuhan. Amin. Jangan hanya hidup rutinitas saja, biasa saja. Alami keajaiban Tuhan. Ya, bermimpilah. Bermimpilah yang indah-indah. Makanya berpikir yang indah, berpikir yang baik, berpikir yang jernih, berpikir yang tulus, berpikir yang ikhlas, yang murni, yang suci, yang sedap didengar, supaya mimpi kita mimpi yang indah. Amin. Ini mimpi jarang. Sekali mimpi buruk. Mimpi buruk semua. Mengapa? Karena yang buruk-buruk semua yang dipikirin. Ya, mari kita pikirkan firman Tuhan. Kita pikirkan yang baik-baik. Supaya mimpi kita juga mimpi yang indah. Ya. Karena kalau hati kita kotor, otak kita kotor, susah untuk memikirkan yang baik.
Susah untuk bermimpi yang baik. Ya. Kalau bermimpi saja pun susah, gimana mau realitanya? Semua yang ada ini, ya, itu berawal dari mimpi seseorang. Ya. Semua yang bisa kita lihat yang indah di sini berasal dari mimpi seseorang. Ada dalam sebuah imajinasi seseorang. Saat ini masih ada di depan kita, di tengah-tengah kita. Brother Hendy. Semua karya ini ada dalam benaknya. Bayangkan indahnya. Amin Bapak Ibu. Ada semua di dalam imajinasinya. Saya melakukan ini. Ini saya nggak kepikiran lagi. Karena memang mungkin bukan karunia saya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yang kita lihat semua di sini, tadinya ada semua dalam imajinasinya. Dituangkan semua dalam karya. Terjadi keindahan yang bisa dinikmati. Terjadi keindahan yang bisa menginspirasi. Bapak Ibu ya, Saudara, banyak sekali loh orang mau datang ke sini, tapi belum saya bolehin. Itu di mana Pak Saud? Katanya. Belum, nanti di grand opening saya undang, saya bilang. Ya. Walaupun tempat kita relatif kecil, tetapi sudah menginspirasi banyak orang. Dan itu yang selalu beliau sampaikan. Pokoknya harus menginspirasi banyak orang. Kalau orang sudah berkata, oh terlalu bagus, berarti sudah benar, katanya. Jadi harus begitu, terlalu bagus, berarti pekerjaan saya sudah benar. Wah, tinggi sekali ya standarnya. Jadi bukan hanya orang bilang bagus, tapi terlalu bagus. Demikian kita yang lain, yang punya potensi yang lain. Kalau kita berimajinasi yang baik terus dalam musik, maka akan tercipta musik-musik yang indah, amin. Dari Benny, dari Bapak Claire, dari Hermon, dari Ose, tercipta melodi-melodi yang indah. Tercipta musik yang indah. Dan mimpi saya adalah kita bisa produksi sendiri. Saya titipkan juga sama Mas Sotar. Kamu sudah kuliah musik harus bisa ciptakan lagu, saya bilang. Sehingga lagu-lagu kamu nanti kita nyanyikan di sini. Kita buat rekaman. Ya, berlatih baik-baik biar kita produksi. Jangan cuma cover-cover lagu orang. Ya, kenapa mereka bisa kita tidak bisa? Emangnya mereka makan apa? Kita juga makan yang sama. Amin. Ya, harus tinggi ya cita-citanya. Harus bermimpi. Dan ini dia ekspresi orang yang terwujud mimpinya. Ekspresi orang yang terwujud mimpinya. Pertama, tertawa. Katakan tertawa. Jadi bukan lagi tertawa karena lucu. Tadi itu ya film-film itu ya film-film lucu. Sebenarnya horor tapi lucu. Bayangkan ya, itu ada orang mati di rumah hantu. Kemudian dia meninggal di situ, dikubur di situ. Saya nggak bisa sedih, ketawa sekali. Itu lucu sekali ya. Tapi dalam hal itu kita tertawa karena ada sesuatu yang kita anggap lucu. Tetapi tertawa yang sebenarnya adalah ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Mengalami tangan Tuhan, mengalami keajaiban dari Tuhan, maka kita tertawa. Tertawa. Tertawa itu baik. Katakan tertawa itu baik. Tertawa itu sehat. Iya. Maka mari kita tertawa bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang lucu bang? Kan kita tertawa bukan karena lucu. Ngapain harus tunggu-tunggu lucu? Ya, tertawa aja. Saya suka itu lewat Ayu Hana ya. Mau tertawa sendiri ya. Dia nggak peduli. Mau ada orang mau nggak ada orang. Kadang gitu. Nggak tahu kita. Kadang pun bagi kita nggak lucu kok, tapi gitu ya. Ya dia mau tertawa memang, mau gimana? Ya kalau bagi kita nggak lucu, bagi dia lucu gimana? Ya. Jadi banyak-banyak tertawa, amin ya. Amin. Jangan seperti yang di sana itu, Zimbabwe itu ya.
murung semua. Tertawa lagi 1, 2, 3. Aduh, nggak tahu apa masalahnya. Mau disalam kabur. Ya memang manusia sekarang ini makin banyak stres ya. Makanya banyak orang tertawa saja hemat. Banyak orang tertawa aja pun harus bayar. Iya kan? Maka saya bilang tadi, komedian itu, stand up komedi itu paling mahal sekarang. Dia melawak 30 menit saja, itu puluhan juta bayarannya. Kadang-kadang saya mau berpikir juga, apakah saya mau belajar stand up? Seperti Mongol stres itu paling mahal itu. Tetapi kita enggak lah. Ada Roh Kudus yang menghibur, amin. Tidak perlu harus bayar mahal-mahal untuk hanya terhibur. Ya nggak apa-apa kita nikmati hiburan, tapi jangan bergantung pada itu semua. Tidak perlu lucu, tapi kita bisa tertawa ketika kita sudah tahu kita dibebaskan dari kejahatan, dibebaskan dari dosa, diselamatkan dari kebinasaan. Kita bisa tertawa, dan itu tertawa yang sungguh-sungguh. Itu sukacita yang sungguh-sungguh, amin? Iya, Yesus sudah menyelamatkan kita. Roh Kudus sudah memberikan kita penghiburan. Apalagi yang kurang? Karcis-karcis untuk komedi itu bisa sampai ratusan ribu ya. 700.000, 800.000 hanya untuk 1 jam. Wah. Saya yakin kita punya alasan yang baik untuk tertawa, dan tertawa seperti itu adalah tertawa yang sejati. Kemudian apalagi ekspresinya? Dikatakan bersorak-sorai. Katakan bersorak-sorai. 1, 2, 3. Iya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemah, ada beberapa istilah. Itu dikatakan our tongue with singing. Coba sekali lagi dibacakan ya, Meto ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya bahasa Inggris, ini lidah kita dengan sorak-sorai ini dikatakan our tongue with singing. Artinya memuji, bersorak-sorai memuji Tuhan, amin. Makanya kalau ada di depan sini, WL mengajak kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, bersorak-sorai, kita ikuti itu baik-baik, karena itu adalah firman Tuhan. Jangan seperti Zimbabwe, disuruh berdiri nggak mau berdiri, disuruh tepuk tangan. Terus. Kadang saya pikir, ngapain Bapak itu datang? Coba ngapain datang gitu loh? Rugi saudara, amin. Kita nggak bersukacita di dalam Tuhan itu rugi. Aduh, rugi sekali. Lihat-lihat kesalahan orang, lihat-lihat rugi. Our tongue is singing. Pak Timbul pernah katakan, kalau saya ada masalah, saya bernyanyi aja sudah lepas semua masalah itu. Saya yakin itu Bapak Ibu. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita memuji Tuhan aja itu lepas. Saya yakin itu. Kita coba ya. Mari Bapak Ibu Saudara, bernyanyilah di rumah, bernyanyilah di kamar mandi, amin. Memuji Tuhan lah. Our tongue filled with singing, penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Kalau mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan
joy, ya, dikatakan joy, rejoicing, ya, sukacita. Ya. Dan penulis Amsal juga mengatakan, orang yang berkesusahan, hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya berpesta. Amin. Ya, kalau orang gembira itu hatinya berpesta. Jadi ada pesta dalam hatinya. Ya, ada sukacita dalam hatinya. Ya. Orang yang bergembira hatinya berpesta. Bukan karena ada pesta, tetapi hatinya sendiri berpesta. Amin. Ya, kita mau ini seperti ini, Saudara. Ini orang-orang yang telah dijawab dua-duanya, yang telah menggapai mimpi-mimpinya. Ya. Saya selalu berpikir, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan di tempat ini atau tempat ibadah, selama ibadah, itu bukan sesuatu yang main-main, ya. Contohnya ada hamba Tuhan suruh membaca Alkitab, tidak mau baca Alkitab. Tidak mau baca Alkitab itu bukan sesuatu yang main-main itu. Ada sesuatu di situ. Ya. Disuruh membaca firman Tuhan tidak mau, disuruh bernyanyi tidak mau. Ada sesuatu dalam hatinya itu. Saya yakin sekali. Ya. Kita bisa perhatikan itu. Kan selalu ada panduan dari depan, dari WL, dari hamba-hamba Tuhan. Kami suka meminta, membaca. Ya, kadang saya lihat tidak ada yang dilakukan. Ya. Disuruh baca tidak mau, disuruh amin tidak mau, apapun tidak mau. Itu payah. Ya, kita harus biasakan, termasuk di sekolah, ya. Kita harus respons kepada yang memimpin kita. Itu adalah sikap. Itu adalah sikap hati. Bersorak-sorai. Yang ketiga, yang terakhir, bersukacita. Katakan bersukacita. Ya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang Israel ini. Artinya Bapak Ibu, orang lain pun harus melihat bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di antara kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang ada di luar sana harus bisa melihat bahwa Tuhan melakukan keajaiban di antara kita. Ya. Ini kata-kata dari bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bayangkan Bapak Ibu, mereka bisa dipulangkan sendiri tanpa sebuah pertempuran, tanpa sebuah pertumpahan darah. Biasanya tawanan itu untuk bisa bebas harus ada pertukaran-pertukaran, harus ada diplomasi. Untuk bisa sebuah tawanan atau sekelompok tawanan bisa bebas, itu tidak gampang. Ada sekarang kelompok bersenjata di Papua menawan seorang pilot Susi Air, ditawan. Ya. Dan sampai sekarang udah berbulan-bulan masih ada di hutan, tidak dilepaskan. Udah bermacam-macam cara negosiasi, tidak berhasil juga. Itu orang tawanan. Maka ketika bangsa Israel mendapatkan pemulihan dan mereka dipulangkan ke Israel dari Babel, maka orang melihat, ya, bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara besar kepada Israel. Ya, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Karena tidak pernah ada kejadian semacam itu, Bapak Ibu. Ya. Thank you. Tidak pernah kejadian semacam itu. Maka pertolongan Tuhan atas kita, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita harus bisa dibaca oleh orang lain. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu seringkali terjadi. Ya, Raja Firaun bisa melihat Yusuf yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana Raja Babel juga bisa melihat bahwa Daniel itu lebih cerdas daripada orang-orang di lingkungan kerajaan pada saat itu. Mereka 10 kali lebih cerdas.
Dikatakan mereka dipenuhi oleh roh. Firaun bisa melihat Musa dipenuhi oleh roh. Ya. Maka bangsa-bangsa lain, orang-orang sekitar kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sedang beracara di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Dan kemudian ini adalah respon kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Marilah kita bersukacita. Tuhan telah memberikan tempat ini kepada kita. Marilah kita bersukacita. Amin. Ini sikap yang benar. Bolak-balik Bapak Gembala katakan, kalau dikasih duit 3M ke saya sudah menjadi Tokyo Hamicun. Entah apa itu Tokyo Hamicun ini ya. Nggak ngerti-ngerti lah orang-orang ini Tokyo Hamicun ini. Tapi itulah orang tua. Cuma itulah referensinya. Ya kan? Tokyo Hamicun. Cuma itu ada di dalam imajinasinya. Mau gimana lagi? Ya kan? Tapi maksud beliau adalah ini sesuatu yang besar. Itu intinya. Ini sesuatu yang besar yang Tuhan sudah lakukan di antara jemaat Gunung Hermon, maka kita bersukacita. Kalau ada yang di luar itu berarti ada yang tidak searah. Jurusannya beda. Amin ya? Ya. Kita mau ke Batu Haji, dia mau ke Batu Ampar itu. Iya kan? Amin ya? Beda jurusan. Orang harusnya bersukacita, dia murung. Ini kan bersukacitalah kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar. Ya. Nanti kalau Yohana udah jadi menikah dengan abang itu, jangan ada yang murung ya, amin ya. Semua bersukacita, amin. Kok ada yang murung? Apa yang itu sesuatu yang besar. Hana Esther Wong nanti namanya. Masuk marga Wong. Tadi Benny pun mau numpang ya. Boleh nggak nebeng katanya? Nggak boleh lah. Itu besar itu. Marga Wong dia nanti. Semua bersukacita. Masa kita kalah dengan Buddha? Tahu nggak doanya Buddha? Semoga semua makhluk berbahagia. Nanti coba googling ya. Itu doa Buddha itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Iya. Ini kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sejati, Tuhan yang perkasa, melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bersukacita. Itu ekspresi orang-orang yang terwujud mimpinya. Jadi kalau belum bersukacita berarti memang belum terwujud mimpinya itu, Pak. Masih jauh sekali antara mimpi dengan realita. Ini kan mimpi yang terwujud ini. Makanya kita bersukacita. Ya, ini mimpi Bapak Gembala yang terwujud ini, makanya beliau bersukacita. Amin. Tolong jangan dihentikan sukacita saya ini. Saya bersukacita ini. Mau ada orang yang mau mencoba membelok-belokkan sukacita beliau. Itu tidak boleh itu. Ya. Ini sikap yang benar. Ya. Ini ekspresi yang benar. Untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib, kita bersukacita. Ya. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara ya, bersukacita melihat orang diberkati, amin. Bersukacita melihat orang promosi, amin. Bersukacita melihat orang menikah, amin. Ini ada orang mau menikah, murung dia. Ya. Jangan supaya berkat itu dekat dengan kita. Coba kita baca ayat 5 dan 6 itu, wah luar biasa itu ya. Aduh, luar biasa. 5 dan 6 sekali lagi. 1, 2, 3. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Wah, ini panen, ini penuaian, amin. Ini panen ini, bawa berkas-berkas. Saudara yang pernah di kampung tahulah rasanya panen itu, sukacita. Waduh, apalagi panennya berlimpah. Ya Pak Tagaul ya? Panen padi, waduh sukacita itu. Wah, bawa itu sukacita. Makanya ini gambaran di sini. Ini orang-orang yang mengalami keajaiban Tuhan. Ya. Maka kita akhiri di sini. Ya. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ini bahasa anak muda ya. Nanti saya terjemahkan. Oke ya. 1, 2, 3. Bersiaplah menyambut berkat-berkat Tuhan yang wadidaw. Amin. Wadidaw artinya luar biasa. Ini bahasa anak muda ya. Wadidaw. Ya. Bersiap ya. Jangan seperti Bapak Gembala bilang tidak siap diberkati. Ya, harus siap diberkati. Amin. Saya melihat Pak Tagaul ini siap diberkati. Dia mau nanti terus. Mana yang diberkati nih ya, gitu ya. Harus begitu, siap diberkati. Ya. Makanya Meto, kau siapkan rekeningmu. Ya, saya serius ini. Karena kamu nanti kehilangan berkat ketika ada orang bertanya, "Mana rekeningmu?" Hilang berkatmu. Buat ya? Loh iya loh. Sekarang kan ada orang digerakkan hatinya untuk memberkati. Kayaknya baik abang ini, wah, mau aku berkati dulu. Tapi karena kamu gak ada rekening, hilang berkatmu. Karena dia tidak ada cash. Oke, Meto? Ya Pak. Itu contohnya nih ya. Contohnya, karena orang sekarang kan tidak selalu punya cash ya. Tapi hatinya pada saat itu pengen memberkati. Gara-gara infrastruktur nggak ada, hilang. Itu kan mengerikan. Standby terus HP-nya, amin. Ini kadang sok-sok sibuk. Ada orang manggil sok-sok sibuk. Kalau jelas yang manggil itu Pak Tagaul atau Desi, angkat, amin. Kecuali nomor tidak jelas. Kalau jelas Pak Gembala yang manggil, jangan langsung negatif thinking. Kenapa ini Bapak Gembala manggil saya ya? Dia putar-putar, negatif semua. Yang namanya negatif kan kurang kan? Positif lah, bertambah, amin ya. Ya, kalau negatif terus, hilang berkatnya. Jadi bersiap untuk menyambut berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Sampai di sini firman Tuhan. Memang saya siapkan itu tuntunan anak muda. Kebetulan ada beberapa orang tua, nggak apa-apa lah ya. Iya. Silakan Bapak Gembala untuk melanjutkan.